Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yo, Shalom Princess and Princesses! How are you today? Awesome, incredible, yes! Awesome kids, yes I am, yes I am. Wah, adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita mau ibadah. Kalau gitu, kita mau mempersiapkan diri kita, hidup kita, hati kita di hadapan Tuhan ya. Nah, adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah, Karipka mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, Karipka mau ajak teman Karipka, namanya Bubu. Mau kenalan sama Bubu? Kalau gitu dipanggil dulu ya, Bubunya ya. 1, 2, 3. Bubu! Bubu! Bubunya sudah datang. Nah, adik-adik semua, sekarang kita mau memulai ibadah kita dengan berdoa. Kita mau berdoa bareng Karika dan juga Bubu ya. Yuk adik-adik semua, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh beribadah dengan tubuh yang sehat dan juga penuh sukacita. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan, kami juga mau berdoa, doa yang Tuhan ajarkan yaitu doa Bapa kami. Mari adik-adik ikuti Karipka ya berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, Karipka mau tanya nih, adik-adik masih inget gak sih biasanya Karipka sering ingetin apa sama adik-adik semua?
Ada yang masih ingat? Jangan lupa jaga kesehatan. Dengan cara apa sih adik-adik? Dengan cara rajin makan sayur, minum vitamin, dan juga rajin-rajin untuk cuci tangan. Adik-adik juga jangan lupa untuk kalau misalnya adik-adik sedang berpergian, jangan lupa menggunakan masker dan juga jangan lupa untuk jaga jarak. Oke, adik-adik semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik semua, Karipka mau tanya nih. Biasanya setiap minggu kita pasti ada tema. Tema kita di minggu ini ada yang tahu nggak sih tentang apa? Apa? Tentang apa? Hah? Apa? Seseorang yang selalu mendatangkan keuntungan. Oke, sekali lagi ya. Seseorang yang selalu mendatangkan keuntungan. Oke, adik-adik boleh ingat-ingat ya tema di minggu ini. Oke, adik-adik. Nah, adik-adik semua, sekarang kita mau mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik semua, Karipka minta semua duduk yang rapi, sikap yang manis. Yuk, semuanya kita memuji nama Tuhan. Let's go, Awesome Kids. Teteret, teret. Let's go, Awesome Kids. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Karena Tuhan sayang sama kita semua, kita mau terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku, bagi diriku dan kamu, bagi diriku. Terima berkat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Mari adik-adik semua, kita mau nyanyi lagu ini. Kita mau memuliakan nama Tuhan.
Tuhan. Mari kita nyembah Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Di luar Tuhan kita nggak ada apa-apanya, adik-adik. Mari kita sembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Oh, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Oh, Kau baik. Kau baik Tuhan bagi kami. Kau baik. Katakan haleluya. Oh, haleluya. Oh. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Ya, awesome kids. Gimana adik-adik semua? Semuanya sudah senang, happy, sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan, sudah. Oke. Nah, siapa di sini yang sudah tidak sabar untuk dengerin firman Tuhan? Siapa? Wah, semuanya udah gak sabar lagi ya adik-adik ya. Nah, kalau gitu semuanya, Karibka minta semua duduk yang rapih dulu yuk. Duduk rapi. Sudah? Oke, good job. Nah, sekarang Karibka minta semua duduk yang rapi dan tunjukkan sikap yang baik. Dan juga manis. Oke, awesome kids. Oke, good job. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye awesome kids. God bless you. Bye-bye.
apa kabar? Pastinya selalu dahsyat, luar biasa, yes yes yes. Ketemu lagi sama Kak Dewi. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya adik-adik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang Tuhan, aku mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati aku, berikan aku hikmat supaya aku mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan belajar dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Siapin Alkitabnya ya, yang sudah bisa baca, bisa ikut kakak baca. Yang belum bisa baca, dengarkan kakak baik-baik ya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia.
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Adik-adik, firman Tuhan minggu ini bercerita tentang Daud, orang yang selalu mendatangkan keuntungan. Adik-adik, dalam firman Tuhan, Tuhan berfirman kepada Samuel kalau ia akan mencari pengganti Saul. Saul adalah seorang raja Israel, tetapi adik-adik, Saul melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia ditolak sama Tuhan karena ia tidak melakukan yang baik, adik-adik. Nah, lalu Tuhan berfirman kepada Samuel untuk ke rumah Isai, karena di antara anak-anak Isai ada orang yang akan dipilih Tuhan sebagai raja. Ketika Samuel ke rumah Isai, dia melihat Eliab, anak Isai. Samuel berkata, "Wah, sepertinya orang ini yang akan dipilih Tuhan, karena Eliab tinggi, gagah." Tetapi Samuel salah, adik-adik. Tuhan berkata kepada Samuel, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tetapi Allah melihat hati." Lalu Isai membawa anak-anaknya yang lain untuk dilihat kepada Samuel. Tetapi semua anak-anaknya itu tidak dipilih Tuhan. Lalu kata Samuel kepada Isai, "Adakah anak kamu yang lain?" Kata Isai, "Ada, anakku yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." "Oh, panggil dia, karena kalau tidak dipanggil sampai dia datang, kita tidak akan makan." Lalu Isai memanggil Daud. Saat Daud datang, badannya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya tampan, adik-adik. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia. Inilah dia." Lalu Samuel mengurapi Daud dengan minyak, dan dari saat itu sampai selama-lamanya Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Adik-adik, Daud dipilih Tuhan menjadi raja untuk menggantikan Saul. Nah, adik-adik, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, di mana kita mendapati Saul diganggu oleh roh jahat. Dan Daud bermain kecapi di hadapan Saul. Ia menjadi tenang. Lalu Saul mengasihi Daud dan mengangkatnya menjadi pembawa senjatanya. Yang dapat kita pelajari dari Daud, adik-adik, ia menjadi seorang yang mendatangkan kenyamanan, mendatangkan kegembiraan, dan rasa aman. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita juga harus seperti Daud yang memberikan rasa aman. Kita menjadi berkat buat banyak orang. Misalnya ya adik-adik, kalau ada teman adik-adik yang lagi nangis atau lagi bersedih, nah adik-adik bisa menghibur teman adik-adik dengan mengajaknya bermain atau kasih dia makanan. Nah, dari itu kita menjadi anak-anak yang membawa kenyamanan dan membawa kesenangan adik-adik. Dan teman kita menjadi senang, tidak sedih lagi. Oke adik-adik, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita mau membaca ayat hafalan ya.
Ayat hafalan kita minggu ini ada di 1 Samuel 16 ayat 7b. Kakak ulangi ya, 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Sekali lagi ya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini tentang Daud, orang yang selalu mendatangkan keuntungan. Tuhan, aku mau seperti Daud, orang yang selalu mendatangkan keuntungan, orang yang menjadi berkat buat banyak orang Tuhan, buat orang-orang yang di sekitarku. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati mama, berkati papa, dan juga seluruh keluargaku. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa adik-adik subscribe ya channel YouTube kita seperti di bawah ini. Dan kalau ada adik-adik yang ingin didoakan atau adik-adik ingin memberikan kesaksian, adik-adik bisa mengirimkan email atau ke nomor WhatsApp di bawah ini. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, selalu menjaga kesehatan. Dan kalau adik-adik keluar rumah, selalu memakai masker. Oke adik-adik, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.